Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang magang di SMA Muhammadiyah Purbalingga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Sebelumnya, kalian sudah membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi, salah satunya itu Kingdom Protista. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di sini ada klasifikasi dari Kingdom Protista. Yang pertama itu dari sebelah kiri mengenai ada protista mirip kita bisa melihat terlebih dahulu kenal dengan protozoa. Peta konsep yang diklasifikasikan kembali kita akan membahas ada ciliata, mesopoda, flagellata, dan sporozoa. Kemudian ada protista mirip dan peranan protista dalam atau yang kita kenal dengan ganggang sehari-hari. Dan diklasifikasikan ada eglonoid, ini kita akan membahas mengenai chlorophyta. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada kemudian ada protista mirip jamur. Dari protista itu sendiri kita akan membahas ada jamur lendir, plasmodial atau mikot. Kemudian klasifikasi dari protista, jamur lendir seluler dan peranan protista dalam kehidupan dan jamur air atau olmikota. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, kemudian ada klasifikasi dan dari peranan protista dalam kehidupan cara memperoleh makanan. Ada protista autotrof dan protista heterotrof. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista, yaitu protista kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada sehingga dapat peta konsep sendiri dari protista itu sendiri. Kita akan membahas contohnya itu alga apa itu protista, ganggang. Kemudian klasifikasi dari heterotrof, yaitu dan peranan protista dalam kehidupan sehingga memerlukan makanan yang bersifat organik dari lingkungannya. Yaitu kali ini kita akan membahas mengenai protista. Yang pertama ada fagositosis. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada memakan makhluk hidup lain. Dari protista itu sendiri kita akan membahas dengan cara memasukkan apa itu protista tersebut kemudian ke dalam sel dari protista, kemudian dan ada peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mencerna makanan organik di luar sel dari sisa-sisa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Dan parasit artinya menyerap. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada makhluk hidup peta konsep contoh dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ini apa? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Ini merupakan contoh kita bisa melihat agar-agar. Di sini ada lalu peta konsep. Ada yang tahu dari bahan apa saja yang digunakan? Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, tujuan pembelajaran dan peranan protista dalam kehidupan siswa mampu menjelaskan 3 ciri-ciri umum masing-masing kelas pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang kedua menjelaskan 4 peranan protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista,
kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kalian masih berpikir kan, kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu merupakan organisme ekariotik yang pertama dari protista itu sendiri. Kita akan yang paling sederhana. Pengertian apa itu protista. Protista ini memiliki klasifikasi dari metabolisme dan peranan protista komponen dari plankton sehari-hari. Serta protista juga sebagian besar bersifat motil atau dapat bergerak kali ini aktif. Kita akan membahas mengenai protista, protozoa. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan tumbuhan sehari-hari. Yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista uniseluler. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada foto peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas tubuhnya, pengertian apa itu protista, talus, kemudian klasifikasi dari protista, kemudian dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat pirenoid. Dan yang keempat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada itu peta konsep dari protista itu sendiri. Bervariasi, ada protista mirip tumbuhan yang memiliki alat, kemudian klasifikasi dari protista, ada juga protista yang dan tidak peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep ada dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, yang ketiga dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada Pheophyta, yang keenam ada pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, hijau yang memiliki dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Juga memiliki klorofil A dan B serta pigmen pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Dan Spirogyra pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada yang kita kenal dengan alga pirang dari protista itu sendiri. Di kita akan kiri ada gambar-gambar dari alga kemudian pirang, klasifikasi dari protista, contohnya itu ada dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Sinura. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Nah, dari keempatnya itu kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep bersifat dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Dan fukosantin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu dan di sini ada juga yang tidak peta konsep alat dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan di air tawar dan air laut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Pheophyta atau yang kita kenal dengan alga api. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista.
Kita Selnya bisa itu melihat mengandung terlebih dahulu fosfor, di sini ada terdapat dinding peta sel yang berupa konsep selulosa, dari protista itu sendiri. kemudian Kita akan membahas memiliki pengertian apa flagel, itu protista, dan juga kemudian memiliki klasifikasi klorofil A dari dan C, protista, xanthofil, dan juga dan karoten. peranan protista dalam Contohnya kehidupan dari alga api sehari-hari. itu ada Noctiluca dan Oke, Serratium pada sp. pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Ada Kita akan Chlorophyta membahas atau alga pengertian hijau yang apa itu memiliki protista, ciri-ciri kemudian klasifikasi bersifat dari uniseluler protista, dan multiseluler, dan juga peranan memiliki protista klorofil A dalam dan B, serta kehidupan pigmen karoten, sehari-hari. dan juga xanthofil memiliki alat gerak berupa Oke, flagel, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fitoplankton, mengenai dan juga sistem protista. reproduksinya Kita bersifat bisa melihat terlebih aseksual dahulu di sini secara ada membelah diri, peta konsep zoospora, dari fragmentasi, protista itu dan juga sendiri. secara Kita akan seksual membahas berupa pengertian apa konjugasi. itu protista, Contohnya itu ada kemudian Chlorococcus klasifikasi sp, dari Chlorella protista, sp, Ulva sp, dan dan peranan Spirogyra protista dalam kehidupan sp. sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Pheophyta Kita bisa atau yang melihat kita terlebih kenal dahulu dengan di sini alga ada coklat peta konsep memiliki dari talus protista itu sendiri. mikroskopis Kita dan akan membahas makroskopis, pengertian bentuknya apa itu itu tegak protista, bercabang kemudian atau klasifikasi dari filamennya ini tidak protista, bercabang, dan memiliki peranan dinding protista sel yang dalam kehidupan terdiri dari selulosa sehari-hari. dan asam alginat. Oke, Juga memiliki pada klorofil A pertemuan dan kali B, ini kita akan membahas karoten, mengenai dan juga protista. xanthofil. Kita Di bisa bawah melihat ini terlebih merupakan dahulu di sini contoh ada dari alga peta coklat, konsep ada dari Laminaria protista sp, itu sendiri. Kita Sargassum akan membahas sp, pengertian Fucus sp, apa itu protista, Macrocystis sp. kemudian klasifikasi dari protista, dan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada Atau yang kita pertemuan kenal kali dengan ini alga kita akan merah, membahas bersifat mengenai multiseluler, protista. benang Kita bisa melihat terlebih atau dahulu lembaran, di sini ada dinding selnya itu peta terdiri dari konsep selulosa dan dari protista pektin, itu sendiri. Kita akan membahas cadangan makanannya pengertian berupa apa itu tepung protista, fluorid, kemudian kemudian memiliki klorofil klasifikasi A dari dan B, protista, karoten, dan xanthofil, peranan dan juga protista dalam kehidupan phycoerythrin. sehari-hari. Reproduksinya itu bersifat Pada aseksual pertemuan kali ini kita secara akan membahas fragmentasi mengenai dan protista. aplanosfera. Kita bisa melihat Kemudian terlebih secara dahulu di sini seksualnya ada itu peta berupa konsep dari pembuahan protista itu sel sendiri. telur Kita dan akan membahas spermatium di pengertian apa carbonium. itu protista, Di bawah ini kemudian merupakan contoh dari klasifikasi alga dari merah. protista, Yang pertama dan itu ada peranan Gelidium protista sp, dalam kemudian kehidupan Glacilaria sp, dan juga Oke, Gigartina pada sp, pertemuan kali ini kita akan Ichema membahas sp. mengenai protista. Kita bisa melihat terlebih dahulu di sini ada peta konsep dari protista itu sendiri. Kita akan membahas pengertian apa itu protista, kemudian ada peranan klasifikasi dari ganggang protista, atau alga. dan peranan Yang protista pertama itu dalam ada kehidupan alga hijau, sehari-hari. biasanya dipakai untuk pakan ikan atau hewan air lainnya. Pada Kemudian pertemuan ada kali alga ini kita akan coklat, membahas mengenai protista. dipakai Kita untuk bisa melihat suplemen terlebih dahulu bagi di sini hewan ada ternak. peta konsep Terus ada dari alga protista itu merah. sendiri. Kita akan membahas Alga merah ini pengertian digunakan apa itu untuk protista, suplemen kemudian kesehatan, klasifikasi dari juga protista, sumber dan makanan, peranan pembuatan protista dalam agar yang tadi kehidupan sudah dibahas ya. sehari-hari. Bahannya itu berupa Gelidium atau pada alga pertemuan merah. kali ini kita akan membahas mengenai penghasil protista. karaginan. Kita bisa atau melihat pengental terlebih es dahulu krim. di sini ada peta konsep Kemudian ada dari zat protista itu resik sendiri. atau Kita akan diatom. membahas Itu merupakan pengertian apa bahan itu penggosok, protista, penyaring, kemudian klasifikasi atau dari protista, bahan dan isolasi peranan protista dalam kehidupan industri sehari-hari. kaca. Cukup sekian penjelasan mengenai pada protista pertemuan mirip kali ini tumbuhan. kita akan membahas Selanjutnya, Ibu mengenai akan memberikan protista. tugas sebagai Kita bisa melihat terlebih tolak dahulu di ukur sini dari ada pemahaman peta kalian mengenai konsep protista dari mirip protista tumbuhan. itu sendiri. Kita akan membahas Selanjutnya, pengertian untuk apa pertemuan itu protista, berikutnya akan kemudian Ibu bahas mengenai klasifikasi dari protista mirip protista, hewan. dan Sampai peranan jumpa, protista dalam sehat kehidupan selalu, dan sehari-hari. jangan lupa semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai